Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga wajah kalian semakin cantik dan tampan. Amin. Setelah beberapa kali saya berdiskusi, membahas sebuah karakter, terlintas lagi karakter yang sempat bersinggungan di Marineford, yaitu Kizaru dan Ben Beckman. Mengapa Kizaru angkat tangan ketika ditodongkan yang hanya sebuah senapan oleh Ben Beckman? Mari kita bahas bersama, dan kalau beda pendapat kita diskusi bareng aja di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Yang pertama, kepada Kizaru, semua orang sudah tahu dan sudah diberikan tahu atau diperlihatkan kekuatan Kizaru. Kizaru sangatlah luar biasa edan. Buah iblis Pika-Pika no Mi menurut saya cukup spesial dan berbahaya. Selain Kizaru bisa berubah menjadi cahaya, dia juga bisa menembakkan atau menendangkan sebuah cahaya yang memiliki damage yang cukup besar. Jelasnya adalah di Movie Z, dan ketika melawan Supernova, kita juga diperlihatkan betapa mudahnya dan sangat luar biasanya Kizaru membantai para Supernova di Sabaody Island. Selain itu, yang sangat luar biasa dari Kizaru adalah kecepatannya. Kunci kekuatan Kizaru adalah sebuah kecepatan, karena jika ledakan saja atau sebuah laser jika sudah masuk ke dunia baru maka kurang berguna. Secara mereka menahan serangan menggunakan haki atau buah iblis yang lainnya. Kebanyakan karakter di dunia baru memiliki haki yang sangat luar biasa edan atau tingkat tinggi. Jadi, serangan Kizaru atau laser Kizaru kurang efektif menurut saya. Lantas, yang sangat efektif dari Kizaru menurut saya adalah menggunakan pedang yang terbuat dari cahaya seperti ketika melawan Rayleigh di Sabaody. Kita diperlihatkan Kizaru menggunakan pedang dan cukup berbahaya. Akan sangat luar biasa menggunakan pedang ditambah dengan sebuah kecepatan cahaya. Karena tidak ada yang lebih cepat dari cahaya di dunia ini. Dan mari kita masuk ke Ben Beckman. Tidak ada info banyak soal Ben Beckman, atau hanya dikatakan bahwa Ben Beckman setara dengan kaptennya yaitu Akagami no Sang. Namun di Movie Red kita melihat sedikit kekuatan dari Ben, yaitu melapisi peluru pistolnya dengan haki tingkat tinggi dan bisa menangkap sebuah peluru yang ditembakkan hanya dengan tangannya saja. Jadi seperti refleks menangkap sebuah peluru. Dan saya juga cukup yakin bahwa Ben memiliki haki Kenbun atau buso tingkat tinggi. Kenapa saya yakin? Karena sebuah pistol atau senapan memiliki batasannya itu sendiri atau sebuah peluru. Pistol memiliki limit jika digunakan, maka jika pelurunya sudah habis, haki buso tersebut akan melapisi tubuhnya untuk bertarung. Layaknya Gap yang melapisi tangannya atau tubuhnya untuk berhadapan tanpa senjata. Karena haki bisa menetralkan buah iblis dan menahan segala serangan atau benda tajam maupun ledakan. Dan jika Kizaru bertarung dengan Ben Beckman, 1 lawan 1, siapakah yang akan menang? Setelah melihat beberapa poin penting dalam garis besar, maka kesimpulannya tergantung situasi dan kondisi. Kenapa saya berbicara seperti itu dan tidak menentukan pemenangnya? Karena sangat berat sekali menentukan pemenangnya. Ben adalah sosok yang sangat luar biasa cerdas dan kuat dari bajak laut Akagami, dan Kizaru adalah seorang admiral yang sangat kuat dan berbahaya. Mari kita lihat siapakah yang lebih unggul. Dari segi kekuatan, yang lebih diuntungkan adalah Kizaru. Kenapa saya berpikir Kizaru? Dia adalah seorang Logia yang bisa berpindah kemanapun sesukanya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Yang harus digarisbawahi adalah Kizaru tidak pernah serius ketika melawan musuhnya. Kizaru terkesan bermain-main saja dan seperti meremehkan lawan-lawannya. Dia juga adalah sosok tangguh yang sangat luar biasa kuat dan edan. Memang dikatakan Kizaru adalah seekor monyet kuning, maka tingkah lakunya tidak pernah serius. Namun, jika Kizaru benar-benar serius dan berfokus akan sangat berbahaya. Ben akan kesulitan jika Kizaru menggunakan kecepatannya dan menyerang Kizaru dengan laser bertubi-tubi menciptakan sebuah ledakan sekaligus mengganggu konsentrasi Ben Beckman. Karena kunci mengalahkan Ben adalah dengan cara mengganggu konsentrasinya. Ben lebih berfokus kepada serangan yang kena daripada membabi buta tanpa kena atau memiliki daya serang yang kuat. Jadi menurut saya, jika Ben berpikir daripada memberikan 10 serangan yang membabi buta, maka lebih baik 1 serangan mengenai targetnya dengan kekuatan penuh. Kedua orang ini memiliki keunggulan yang berbeda. Kizaru bisa kalah oleh Ben Beckman yang memiliki haki tingkat tinggi. Karena melawan sebuah kecepatan, kunci utamanya adalah melihat masa depan atau tempat berpijak dari Kizaru. Ben bisa saja membaca pergerakan dari Kizaru dan menembak ke arah yang sudah dilihat pada haki Kenbun. Akan cukup sulit dilakukan oleh Ben menangkap Kizaru. Namun jika Kizaru tertangkap atau dapat digenggam oleh Ben Beckman, di sini saya yakin bahwa Ben akan menetralkan kekuatan Logia menggunakan haki rajanya. Memang di sini tidak akan bisa menahan Kizaru, namun
pun bisa saja memperlambat gerakan Kizaru menggunakan haki tersebut. Maka dengan cara memperlambat akan memberikan kesempatan bagi Ben untuk menghajar Kizaru. Kita tahu kelemahan Kizaru adalah daya pikir. Kizaru adalah seorang monyet kuning, dan monyet adalah tipe orang yang tidak mau berpikir keras dan langsung saja kepada tujuannya tanpa banyak mempertimbangkan sebuah pergerakan. Dan di sini Ben adalah seorang pemikir yang sangat luar biasa cerdas. Maka yang harus dilakukan Ben adalah menggunakan kecerdasannya untuk melawan Kizaru. Kecerdasan dan kepintaran adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang tidak bisa sama dengan orang lain. Maka Kizaru bisa kalah oleh strategi serangan Ben Beckman dan memperhitungkan segala gerakan dan serangan Kizaru, bahkan potensi beberapa persen yang akan diterima dari serangan Kizaru. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian dari kolom Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian dari bukan itulah pendapat kalian kolom komentar. Ya jadi itulah menurut saya mah kalau misalkan ngelawan si Kizaru ya si Ben, kunci utama untuk mengalahkan si Kizaru adalah memanfaatkan kecerdasan dari si Ben ini. Kita juga tahu kan kalau misalkan si Kizaru mah adalah orang yang tanpa memikirkan strategi gitu. Cuman disuruh aja sama Fleet Admiral, suruh serang pasti diserang gitu. Cuman gitu aja gitu kan, monyet kuning ya, julukannya monyet kuning udah jelas lah. Kalau misalkan monyet mah jarang berpikir gitu ya, berpikir keras maksud saya, nggak mau mikir keras seperti mencari strategi ngelawan musuh-musuhnya gitu. Beda sama si Ben, kalau si Ben kan penuh perhitungan sama strategi juga gitu kan. Usia Ben juga kan udah lumayan cukup berpengalaman gitu menghadapi orang-orang kuat gitu. Dan menurut saya mah kuncinya di situ, strategi. Kalau misalkan si Kizarunya berpindah tempat menggunakan kecepatan cahaya, terus si bandnya ini memanfaatkan kekuatan haki Kenbunnya, terus melihat mau ke arah mana si Kizaru ini pindah, terus ditembak gitu, tempat itunya bisa aja kena gitu. Ya memang kan si Kizaru ini kan pengguna logia bisa tembus. Kalau misalkan batu pelurunya dilapisi sama haki tingkat tinggi mah kan mungkin bisa kena juga gitu kan. Contohnya lah kayak si Hawkin lah, kalau misalkan waktu itu mah di Sabodi kan waktu ditembakin sama si Kizaru kan si Hawkin gak apa-apa kan, cuman si anak buahnya yang jadi korban gitu. Tapi di sisi lain si Hawkinnya udah lengah dan udah lemah, ditusuk sama Logia kena gitu kan, kalah gitu. Ya ibaratnya gitu. Kalau misalkan sebuah kekuatan pasti ada batasannya gitu. Ya seperti AA Itachi lah atau gimana ya. Setiap orang memiliki kelemahannya lah, setiap serangan memiliki kelemahan gitu. Jadi setiap kekuatan dari buat iblis pasti ada kelemahannya gitu, selain batu laut sama air laut gitu. Dan menurut saya mah yang sangat tepat melawan si Kizaru mah adalah strategi. Iya pasti strategi lah, tapi cuman teori lah itu mah kayaknya mah gak akan bertemu lagi. Ini mah cuman ngebahas aja lah ya, hiburan buat kalian aja. Ya udahlah, salam sejahtera. Capek lah saya mau ngudud aja lah sama ngopi. Tenggorokan udah kering. Salam sejahtera. Udahlah salam sejahtera ya. Goodbye, dadah.